Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa innal jannata mu'iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, hari ini merupakan ke-9 sebetulnya makalah atau buku Menggapai Barokah dalam Berkeluarga ini 10 kali pertemuan. Sekarang ke-9, makanya saya bagikan bukunya. Karena mungkin saja di antara Bapak dan Ibu ada yang tidak bisa hadir atau membutuhkan makalahnya secara keseluruhan, maka dalam 9 kali pertemuan itu sudah saya edit dalam satu buku 184 halaman. Ini boleh dimiliki ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingin mendapatkan ikut pahala, ya silakan saja ditransfer ke rekening di kata pengantar. Di sini ada kata pengantar, nomor rekeningnya mana berapa aja. Kalau yang mau, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi ini saya bagikan, jadi tidak menjual, saya bagikan kepada jamaah. Yaitu judulnya adalah Menggapai Barokah dalam Berkeluarga. Dan di sini diterbitkan namanya oleh Darus Saadah. Sengaja saya pinjam nama biar untuk jamaahnya jadi kenangan. Hadisnya adalah Sunan Abu Dawud juz 6 halaman 29. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad an Suhail an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, karena yang lainnya sudah kita bahas, maka kita langsung ke halaman 159 tentang takwil. Karena ya bab yang lain sudah kita bahas secara berangsur. Jadi sekarang halaman 159 bab takwil hadis. Takwil pertama tentang esensi hadis. Doa macam-macam yang berlaku sejak jahiliyah bagi mempelai itu dikoreksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti doa itu mengoreksi doa yang macam-macam, doa yang aneka ragam di zaman jahiliyah. Maka diluruskan oleh Rasul, doa yang tepat adalah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kalau secara nasih mansuh ya, hukum nasih mansuh, doa-doa yang lain tuh dihapus gitu. Jadi diseragamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh barokah itu. Karena memang misinya berkeluarga itu mewujudkan barokah. Bagaimana tentang sakinah mawaddah warahmah? Sudah saya bahas di bab 1 ya. Itu bisa di bagian 1 dibaca ulang, dibaca ulang. Jadi sakinah warahmah. Tapi yang jelas dikoreksi secara langsung mah birri wal banin ya. Semoga ada rukun, repok dan mendapat punya anak. Nah, dan apalagi banin itu kan bisa dipahami anak laki-laki. Jadi semoga segera punya budak, punya anak. Teh doa yang begitu itu dikoreksi. Jangan mendoakan segera punya anak kanu nikah. Sebab tidak semua yang nikah itu ingin punya anak.
Ada yang nikah tidak mau punya anak, mau enak aja, punya anaknya nggak mau, ada kan? Ya seperti yang sudah nikahnya di atas usia 40 tahun kan rata-rata nggak mau punya anak gitu. Jadi oleh karena itu jangan mendoakan segera punya anak kepada siapapun, ya, kepada siapapun walaupun kepada gadis jangan didoakan. Punya anak terserah mau punya anak mau tidak, punya anak itu tidak wajib. Kemudian yang kedua, keberkahan untuk kedua mempelai itu sangat penting diraih. Sedangkan yang memilikinya berkah itu hanya Allah. At-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatulillah. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuhnya itu hu-nya kepada Allah. Semoga Allah berikan keselamatan, keberkahan, rahmat dan berkah. Hu-nya itu milik Allah, barakatuh. Dan yang ketiga, jika doa yang dihadapkan pada suami, maka istrinya langsung ikut didoakan. Jadi doa barakallahu lak wa baraka alaik itu sifatnya universal kan, mencakup baik bagi suami maupun istri. Jadi, walaupun tidak disebut suaminya kan laka, ke istri laki atau barakallahu laki kepada perempuan, atau kalau banyak barakallahu lakum. Kan gitu redaksinya beda-beda. Di zaman Rasulullah SAW sendiri juga kadang-kadang berubah redaksinya. Jadi kalau Rasul sendiri menggunakan kalimat suka berubah, maka kita juga boleh mengubahnya, hitobnya. Sama dengan taqabbalallahu minka. Jadi kalau Umar Al-Ansari menyampaikannya taqabbalallahu minka. Taqabbalallahu minka. Maka kita boleh menyebut taqabbalallahu minka. Tapi ketika mengutip Ibnu Taimiyah kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum, bukan taqabbalallahu minna wa minka, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Itu juga boleh. Jadi kalau kepada perempuan taqabbalallahu minna wa minki bisa. Karena di zaman Rasulullah, zaman para sahabat kalau taqabbalallahu minna wa minkum nya, zaman para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabarani hadisnya taqabbalallahu minna wa minka. Itu juga sudah saya bukukan tentang taqabbalallahu minna wa minka. Itu 108 halaman. Tapi di sini tidak dibahas karena tahun yang lalu udah dibahas. Jadi kalau di zaman Rasul doanya bisa diubah, maka kita juga dicontohkan bisa mengubah hitobnya, menunjuk ke apa istilahnya yang diajaknya, tergantung yang diajak ke bicara. Jadi kalau barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, kita sampaikan kepada suami, maka lakanya untuk suami, tapi alaikanya untuk istri, karena menjadi tanggung jawabmu. Tapi kalau kita menyampaikannya kepada istri, barakallahu lak wa baraka alaik, alaiknya suami. Dan di sini tidak disebut suami, tidak disebut istri, tetapi alaik. Nah, alaik itu bukan hanya suami, bukan hanya istri. Tapi juga kalau yang nikahnya sudah punya anak kan, jadi janda dengan duda, dudanya punya anak, jandanya punya anak kan, masing-masing sudah punya anak, maka alaik itu masuk juga anaknya didoakan. Jadi itu kalau tidak disebut mencakup gitu, sama dengan taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minkum, dengan tidak disebut ibadahnya mencakup segala ibadah. Tapi lamun ibu dan bapak nyebut taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum, saum wungkul didoakeunana. Makanya para sahabat man enggak nyebut siamana wa siamakum.
Justru kalau disebut khusus aja saum wungkul. Namun khusus saum wungkul disebut juga gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum salatana wa salatakum jakatana wa jatakat. Itu udah disebut hiji-hiji. Tapi kalau tidak disebut mencakup. Nah itu doa itu ya. Makanya kalau mengutip doa dari Rasul tuh harus sugema gitu ke ucapan Rasul tuh. Karena ternyata maknanya itu menyeluruh gitu ya, universal. Kemudian yang keempat, pernikahan adalah bersatunya dua orang yang asalnya berbeda. Maka didoakan agar bisa kerjasama. Makanya di situ wajamaah bainakuma kalimatnya. Kemudian yang kelima, pernikahan mesti mewujudkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan dan mengumpulkan serta kerjasama dalam khair. Sedangkan khair sudah dibahas pada bab terakhir, bab ke-10. Sebelum bab terakhir kan itu banyak makna khair saya kemukakan di sini di tahlil sarah. Cukup banyak makna khair itu, apalagi yang dikemukakan oleh Ad-Damaghani 436 ya wafatnya. Khair itu ada harta atau ekonomi, ada keimanan, ada pelaksanaan syariat Islam, ada keunggulan, keafdolan, keutamaan, kesehatan, kesejahteraan, kenikmatan, pahala yang banyak, konsumsi yang cukup, ketahanan pangan, kemenangan dalam segala perjuangan. Khair itu yang diwujudkan di dalam berumah tangga, dalam raih barokah. Kemudian istilah al-khair dalam Al-Quran cukup luas jangkauannya, bisa dilihat dari berbagai perspektif disiplin ilmu. Jadi khair itu bisa ditinjau dari sudut pendidikan, bisa ditinjau dari sudut filsafat mungkin. Bahkan sekarang itu diperjuangkan khair dari sudut feminis. Karena filsafat feminis kan sekarang sedang gencar-gencarnya diperjuangkan. Karena memang ibu-ibu atau wanita itu di zaman Rasul mah banyak rawi hadis. Ada Aisyah, ada Darroh, ada Ummu Habibah, ada Zainab, ada banyak sekali wanita-wanita rawi hadis yang memperjuangkan hadis kan. Tapi begitu abad kedua setelah Bani Abbasiyah ya, yang menumbangkan Bani Umayyah, sampai abad ke 13-an atau 13-an sekarang ya. Sekarang kan abad ke-15. Itu tidak ada wanita rawi hadis itu. Sehingga penyusun kitab hadis itu seluruhnya laki-laki. Teu aya hadis riwayat disusun al-masadir asliyah oleh wanita, tidak ada. Itu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua pria. Dan anehnya penyusun kitab hadis teh bukan orang Arab. Bukan orang Arab, itu orang Parsi sana, Eropa ya. Orang Eropa, orang Parsi. Itu kan Ahmad kan itu orang Kufah Baghdad ya. Kemudian juga Bukhari itu Kurdistan. Muslim Naisabur itu juga daerah itu. Walaupun namanya Arab gitu namanya. Ya Ahmad jelas Arab kan. Kemudian Bukhari kan Muhammad namanya. Muslim ya Muslim bin Hajjaj. Kemudian Abu Daud ya Sulaiman namanya. Kemudian Tirmidzi Muhammad bin Isa. Lalu An-Nasai Ahmad. Ibnu Majah Muhammad. Jadi rata-rata Ahmad Muhammad Muslim asli. Walaupun bukan Arab, orang Arab, tapi memang banyak
orang bukan Arab, namanya bahasa Arab kan, seperti saya juga Saifuddin orang Arab kan, juga orang Arab namanya Saifuddin itu. Ya. Tapi UU-nya bukan orang Arab itu khusus orang Sunda itu, panggilan orang tua, panggilan orang tua. Jadi ya orang tua itu kadang-kadang namanya kan panggilannya enak aja gitu. Saya punya cucu namanya Fatinah Napisah, tapi dipanggilnya apa? Cinon. Jadi itulah panggilan kakek, Cinon. Di sekolot ya, ayo itu namanya Napisah. Itu nama. Ya makanya itu jadi tanda tanya, jadi pelajaran. Jadi rata-rata penyusun kitab hadis itu wanita, pria, tidak ada wanita. Sama tafsir juga yang dirintis Ibnu Abbas, terus At-Tabari, Ibnu Jarir, semua itu laki-laki. Nah maka baru di abad ke-13-14 inilah perjuangan kaum wanita. Makanya sekarang banyak buku-buku yang disusun oleh kaum wanita. Ya, ada wanita dalam Al-Quran, ada filsafat Islam tentang feminis, ada feminisme Islam, ada aslak Islam feminis. Dan saya juga sedang menghancak sekarang laki-laki berbicara tentang wanita, yaitu wanita dalam Al-Quran atau perempuan dalam Al-Quran. Saya sedang menyusun, sudah berjalan. Tapi ini supaya seimbang, makanya saya nyusunnya berdua dengan Bu Ulfah Senunisba yang perempuan. Nah supaya ada keseimbangan, saya bilang. Jadi jangan hanya laki-laki yang berbicara wanita, tapi juga bagaimana wanitanya. Makanya saya susun berdua itu. Ya kalau ibu-ibu, bapak-bapak memerlukan bisa itu nanti kitabnya, bukunya. Perempuan di dalam Al-Quran dan juga perempuan di dalam hadis. Cukup menarik ya, menurut saya menarik. Kemudian takwil yang kedua, takwil pada beberapa dimensi keluarga. Pertama dimensi tauhid. Karena di situ ada kalimat Allah disebut Barokallah. Dalam frasa doa ini tersirat dimensi tauhid yang dalam beberapa aspek. Ada uluhiyah karena disebut Allah, ada rububiyah karena barokah gitu. Dan ada asma Allah karena disebut Allahnya sendiri, Barokallahu laka wa barokah alaik. Jadi kalau ditinjau dari sudut filsafat tauhid, itu makna atau literasi tauhid itu mencakup tauhid uluhiyah Allah, rububiyah, barokah, ada asma Allah, tauhid bil asma, nama itu sendiri. Tauhid rububiyah, keimanan terhadap keesaan Tuhan dalam pengaturan alam. Jadi dia yang mengurus alam, maka kita berkeyakinan hanya satu yang mengurus alam. Nah itu tauhid rububiyah. Yang mengurus alam itu bukan hanya fisiknya, tapi juga aturan alamnya. Ada gravitasinya, ada segala macam. Sehingga sampai sekarang alam itu sangat berbeda-beda. Agamanya juga bermacam-macam, beraneka ragam. Ada agama yang berpusat, kan? Pimpinannya seperti Katolik Romawi itu pimpinannya berpusat dari Roma. Makanya begitu meninggal pausnya segera dipilih ya oleh seluruh dunia. Yang kebetulan sekarang terpilih adalah orang Amerika. Sekarang orang Amerika katanya sudah 2000 tahun tidak ada orang Amerika. Sekarang terpilih.
Nah, itu ada agama yang terpusat seperti itu. Tapi Islam mah tidak terpusat ya pemimpinnya. Karena tidak ada paus dalam Islam mah aneka ragam we. Kalau di agama lain seperti Protestan ya. Protestan kan tidak berpusat. Jadi, kalau ada pendeta punya balad kan sekian bisa mendirikan kelompoknya, bisa mendirikan gereja. Makanya karena ada gereja ngajajar Protestannya macam-macam. Itu beraneka ragam. Tapi kalau kita sebagai orang yang bertauhid rububiyah, semuanya pusatnya kepada Allah, jadi bukan kepada orang, bukan kepada perwakilan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga nyebutnya kan disebut oleh kita rasul, utusan Allah. Jadi pusatnya kepada Allah karena tauhid rububiyah. Jadi menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh alam, yang menguasai, yang mengatur. Jadi apapun yang kita atur itu berpusat kepada aturan Allah. Makanya di Indonesia mah makanan aja kan ada badan pengelola bab halal. Walaupun Amerika sekarang nyindiran, naon cenah halal-halal. Trump kan nyindiran, apa itu di Indonesia ada halal-halal. Jadi karena Indonesia itu kan berpusat kepada Allah. Kenapa? Karena dasar negaranya ketuhanan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berpusat kepada Allah di Indonesia itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau membuat hukum di Indonesia harus berpusat pada Allah. Itu tauhid rububiyah, memusatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keputusan hakim juga harus disebut atas nama ketuhanan kan. Atas nama. Jadi itu sebetulnya kalau dari sudut yuridis, dari sudut dasar-dasar di Indonesia itu sudah bagus itu teh. Semua Undang-Undang Dasar 45 juga dengan menyebut nama Allah. Itu tauhid rububiyah. Kemudian dalam konteks barokallah, maka ini mengandung keyakinan bahwa keberkahan hanya bisa datang dari Allah, bukan dari makhluk lain atau usaha manusia semata. Usaha manusia juga, tapi bukan hanya semata. Implikasi dalam kehidupan seorang muslim harus menyadari bahwa setiap kebaikan, rezeki, kemajuan itu diperoleh hasil dari kehendak dan ketetapan Allah. Pada dasarnya manusia bisa berusaha, harus berikhtiar, tetapi keberkahan dalam hidup, rezeki dan keluarga hanya dari Allah. Keberkahan mah. Makanya kan ada yang kaya raya, banyak segala macam duit, banyak segala macam harta, tetapi merasa kurang. Jadi itu karena tidak berkah, ya, tetap aja merasa kurang walaupun sudah triliunan sekarang mah duitnya umpamanya. Masih aja merasa kurang, masih tidak senang, masih resah. Tidak keberkahan. Tapi ada juga kan ukur tidur di kolong jambatan, usahanya terpuguh, tapi berkah aja kita nikmat. Ada yang nikmat gitu, nikmat aja. Dia tidur tidak usah pakai kasur, tidak usah pakai goler aja, ngaguher sare. Kadang-kadang di emperan juga bisa sare, padahal aya loge nu beunghar teu bisa sare kan. Itu keberkahan itunya. Taman ada kumahanya teu bisa diprediksi oleh manusia. Jadi ada yang karena ya nikmat aja. Saya sudah mewakafkan diri saya dalam menulis buku itu dibagikan. Jadi kadang-kadang tanya eta teh kumaha ya ngabagikeun modalna sakitu dibagi-bagi. Tapi yakin di dalam hati itu ini adalah suatu kenikmatan.
Dan ini bukan hanya di Darussaadah saya membagi-bagikan buku itu. Dari bulan Ramadan itu terus karena seneng saya membuat buku, buat tulisan, kemudian nungguan ke penerbit kesel gitu, lama. Tapi kan sekarang penerbit harus pakai biaya juga pertama kali. Itu jumlahnya sekitar 650.000 kalau mau penerbit. Tapi itu prosesnya lama, makanya saya terbitkan langsung bagi-bagi ke jamaah. Tapi ada keyakinan, dan kege aing ngaganti ku Allah Subhanahu wa taala we nganalkeun kumaha. Itu alhamdulillah bisa jalan terus ya, bisa jalan terus, henteu bangkrut gitu. Walaupun geus pensiun. Geus pensiun mahasiswa deh. Jadi mahasiswa deh. Kemudian tauhid uluhiyah, keimanan pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi kalau rububiyah hanya Allah yang berhak mengatur kita, rezeki segala macam, yang punya wewenang untuk membuat aturan. Kita membuat aturan kita di negara berbasis kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda-beda interpretasinya, tetap bisa berbeda-beda. Walaupun sudah detail gitu dalam Al-Qur'an dan hadis hukumnya, sudah detail. Ya umpamanya waris itu kan sudah detail di dalam Al-Qur'an. Aturan-aturannya, ada yang mendapat 1/8, 1/4, 1/3, 2/3, dan satu lagi 1/4, 1/8, 1/2. Ya, jadi itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Tetapi prakteknya bisa berbeda, terutama penetapan harta. Penetapan harta milik siapa? Milik harta mana yang dibagikan itu kan harta almarhum. Tapi penetapan harta almarhum itu yang bisa berbeda. Karena apa? Karena yang meninggal itu memiliki hartanya berapa kalau suami istri? Karena ternyata di kenyataan di dalam kehidupan berkeluarga kita, suami istri itu urusan hartanya beda-beda. Ada yang suami yang dominan cari harta, semua diserahkan kepada istri. Ada istri yang dominan cari harta, diserahkan kepada suami juga ada. Dan ada juga yang sama-sama bekerja, suami istri itu, dan sama-sama bekerja juga. Ada yang pembagian tugas antara suami istri itu. Ada pembagian tugas, istri nu nanggung urusan listrik, urusan cai, urusan cuci, walaupun kerjanya laundry. Ada juga suami yang segala-galanya, sampai istri teh tidak tahu harga cengek-cengek acan. Ada, karena laki-laki yang belanja, ada juga yang seperti itu. Nah, otomatis kedudukan hartanya berbeda-beda itu. Jadi tetap saja hukum Islam itu bisa makosid syariahnya jelas sama, tetapi prakteknya bisa berbeda, dan itu dibenarkan dalam Islam prakteknya. Walaupun yang sudah detail. Ya seperti sholat kan, sholat itu sudah detail oleh Rasul dan dipraktekkan, tetapi kan penafsirannya berbeda-beda. Sampai sekarang MUI Jakarta menyeru supaya diadakan kunut nazilah untuk kehancuran Israel, ya, untuk kehancuran Israel karena genosida di Palestina. Tapi ada juga yang berpendapat tidak bisa dilaksanakan kunut nazilah karena Rasul juga cuman sabulan berhenti.
Dan sebulan berhentinya itu oleh surat Ali Imran 128. Jadi berbeda-beda penafsirannya. Walaupun sudah jelas, tapi utamanya tauhid uluhiyah hanya kepada Allah dan aturannya berdasar aturan syariah Allah yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Penafsirannya bisa berbeda. Kemudian frasa barokallah mencerminkan keyakinan bahwa manusia harus bergantung hanya kepada Allah dalam mencari keberkahan. Dalam mencari keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda tertentu. Apalagi kan ada yang jimat, ada keberkahan itu kan, ada batu ali, ada segala macam. Jadi implikasi dalam kehidupan, keberkahan dalam pernikahan atau bisnis atau kehidupan sosial tidak bisa diperoleh dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan tauhid. Makanya barokallahu lak wa barokah alaik itu mendidik tauhid. Jadi kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj, di situ kalimatnya wa min ayatihi, hi-nya kepada Allah. Hi-nya kepada Allah. Berarti itu landasan keluarga. Kalau kita ingin meraih barokah, ingin menggapai barokah di dalam berkeluarga, tauhid harus dijadikan syarat utama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berbeda-beda kepada perdukunan dan sebagainya. Maka otomatis kalau berdasar tauhid ya upacara walimah ya dasarnya pada tauhid. Dalam walimah ada kesenian, ya, kesenian yang bernapaskan tauhid. Dalam Idul Fitri ada keseniannya yang bernapaskan tauhid. Kan dalam Idul Fitri juga ada kesenian kan? Seperti pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu, ketika hari Id ada 2 jariah yang nakolan rebana ya, tambur sambil nyanyi-nyanyi. Maka datang Abu Bakar kan. Kata Abu Bakar, mijmar syayatin. Kata Abu Bakar, maknya mijmar syayatin dibunyikan di depan Rasul. Kata Abu Bakar, Aisyah ngorejat. Ngorejat itu naon bahasa Indonesia. Aisyah itu ngorejat. Sampai si jariah itu kan diusir oleh Aisyah. Ulah tuh gitu mah. Hari ini Rasul datang. Apa? Ya itu mijmar syayatin dibunyikan. Kata Rasulullah SAW. Dak, ya Abu Bakar keun bae. Entong dicarekan. Namun sekurang mukul-mukul entong dicarekan. Kan nalikulli ummatin dan setiap umat juga punya Id, punya hari raya. Kan ini hari raya, ini hari raya kita, Idul Fitri. Sudah biarkan aja. Oh gitu ya Rasulullah, mencek bahasa orang mah. Tapi ada kan Ustadz sampai di situ mijmar syayatin gitu hadisnya, tuh dianggeuskeun ka dituna. Jadi haram musik teh. Karena sampai mijmar syayatin. Malah kan ayat terusnya hadis teh. Akhirnya kan Aisyah manggil lagi. Kan itu nama Aisyah itu manggil lagi si juru seni itu. Rasul bertanya, kamu suka Aisyah? Iya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kan meletakkan pipinya di pipi Aisyah karena melihat. Sampai Rasul tanya, kamu sudah bosan, sudah kenyang? Ya sudah, baru disuruh pergi. Jadi kan Rasul itu kelihatan di sana itu membiarkan. Dan hadis itu saya tulis di literasi tahniah. Ada baru saya bagikan Ahad kemarin di
Al-Fitrah. Judul bukunya Literasi Tahniah Idul Fitri, 108 halaman. Saya bahas hadis-hadisnya. Jadi apa tadi? Napasnya, mangga kesenian di dalam walimah juga boleh, tetapi yang bernapaskan Islam, bernapaskan syariah, aturan-aturan secara umumnya kan sudah ada. Aturan-aturan secara umumnya. Seperti berhias pengantin. Pengantin dihias itu memang ada sumbernya dari Rasul kan. Ketika Aisyah umur 9 tahun kan diambil oleh ibunya, itu dirias oleh orang-orang Madinah. Aisyah itu sebelum walimah itu. Jadi rias pengantin itu ada. Jadi para perias pengantin dasarnya ada. Kemudian berikutnya tauhid fil asma was sifat. Keimanan terhadap nama dan sifat Allah. Sifat nama Allah ya yang 99 itu ya. Kemudian tauhid asma wa sifat itu menegaskan bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Sehingga nama Allah itu khusus bagi Allah. Jangan dipakai oleh manusia, oleh kita. Karena itu nama Allah. Jadi kalau ada nama Allah yang dipakai, harus pakai awalan. Ada Rahman. Rahman itu nama Allah. Nggak boleh nama Rahman, harus ada awalannya. Mau Saifur Rahman, pedang, atau mau Abdurrahman, hamba, atau Habibur Rahman, kekasih. Rahman saja karena nama Allah, atau Rahim saja itu nama Allah, harus dari awalan. Nah itu mencuri nama Allah, tauhid fil asma. Nah, dalam sifat Allah juga ya, karena dia yang memiliki nama. Kemudian juga ada Al-Bar, maha baik, Al-Wahhab, maha pemberi. Implikasi dalam kehidupan menggunakan frasa barakallah adalah bentuk pengakuan bahwanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan keberkahan kepada seseorang atau sesuatu. Kemudian manusia tidak bisa menciptakan keberkahan sendiri tanpa kehendak Allah. Makanya kadang-kadang dikoreksi kalimat-kalimat kita. Aduh, geninganan ibu tersehat, mohon bekat keberkahan doa ibu, keberkahan doa. Padahal keberkahan pada Allah, tapi kan kita nyebut mohon karena keberkahan doa. Berkah doana, nah eta nu doa berkah teh. Ya kadang-kadang kan kita jadi timbul pertanyaannya atas berkat doa ibu kok doa dapat berkah. Dan kadang-kadang kita juga suka lapor kan, mohon ibu kuat tos didoakeun. Nah laporan didoakeun padahal kan geus menta ka Allah gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak berbicara mana yang salah mana yang benar, cuman timbul pertanyaan gitu. Kalau yang begitu itu keberkahan karena milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya sampai di sini, frasa barakallah itu bukan hanya sekedar ungkapan doa, tetapi juga mencerminkan keyakinan tauhid yang kuat dalam 3 aspek tadi. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada tauhid fil asma was sifat. Kemudian kita lihat dari dimensi beberapa dimensi dari doa barakallah. Dimensi ini tersirat pada frasa laka. Itu berarti untukmu, barakallahu laka. Memberi gambaran
bahwa kepemilikan yang dianugerahkan Allah dengan atau antara persetujuan semua pihak, maka alaik kamu dan yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi itu ada di dimensi kepemilikan masing-masing. Akad nikah itu merupakan penyerahan wali wanita pada mempelai pria. Jadi akad nikah itu penyerahan. Jadi saya nikahkan kepada anak saya dengan mas kawin sekian. Jadi dengan itu maka anak saya serahkan kepadamu. Anak saya jadi milikmu. Anak saya menjadi tanggung jawabmu. Anak saya rek dibawa kaliang cocopet ge gue tanggung jawab kamu. Jadi terserah segalanya untuk kamu. Tapi dari di Indonesia mah nu aya teh penyerahan calon pengantin kan. Jadi seserahan itu menyerahkan mempelai pria kepada calon mempelai wanita atau kepada keluarga wanita. Saya serahkan. Padahal pada dasarnya nu diserahkan teh bukan mempelai pria, tapi mempelai wanita nu geus dikawin, geus nikahkan diserahkan kepada suami. Makanya kalau kita wincik dari apa yang tersirat di dalam proses itu, sebetulnya tidak ada numpang di mertua wanita teh. Agak sulit gitu ya. Yang ada itu wanita numpang di mertua laki-laki. Karena apa? Karena diserahkan mempelai wanita tuh kepada pria. Jadi baru setelah di akad nikah boleh saja si suami itu berada di mempelai wanita, itu mah tergantung tradisi masing-masing, tetapi kepemilikannya yang ditanggung jawabnya adalah pria. Dan itu urusan tanggung jawab, bukan urusan monopoli gender, bukan. Tapi memang itu ada kerjasamanya, hak perlindungan. Itu dalam rangka saya juga menyusun perempuan dalam Quran, perempuan dalam Al-Quran. Saya juga itu susun sekarang itu dalam posisi sedang membahas bab Al-Baqarah 233 234. Itu juga sudah lumayan dua ayat juga sudah luas, perempuan dalam Al-Quran. Jadi dan di sini di dimensi kerjasamanya itu ada. Ya. Kemudian dimensi barokah. Kalau tadi dimensi saling memiliki, sekarang dimensi barokah. Dimensi utama dalam doa adalah kedua mempelai barokah dalam itu yang langsung tersurat dalam wabaroka alaika. Jadi tadi barokallah disebut lagi barokallahu laka, tapi wabaroka alaika disebut lagi barokahnya. Itu ada unsur kesamaan kedudukan, status ya, status. Makanya diulang barokahna untuk kia barokallahu laka wa alaik gitu. Kan semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan kepada keluargamu untuk itu. Tapi barokallahu lak, semoga Allah memberikan barokah kepadamu, wa barokah alaik, dan semoga Allah memberikan berkah kepada keluargamu. Jadi diulang barokahnya. Itu teh apa? Jadi dua-duanya harus mendapat. Jadi untuk kemudian itu mencakup laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau dari sudut gender itu starap ya, tentang keberkahan itu.
baik suami maupun istri. Jangan barokah teh hanya kepada suami saja, enggak. Harus dua-duanya. Tidak hanya ke istri saja, enggak, harus dua-duanya. Mendapat milik, makanya wabarokah disebut lagi. Rumah tangga yang meraih barokah bukan hanya sakinah mawadah warahmah, tapi lebih dari itu. So, kalau sakinah mawadah warahmah mah bagian dari Arum 21. Kalau barokallahu lakum mencakup. Sedangkan dalam Arum 21 saya memahami ini sampai 9 langkah atau 9 macam keberkahan di dalam Arum 21. Dan itu juga sudah saya bahas di bab pertama. Dan termasuk rezeki keberkahan yang melimpah itu rezeki lahir batin. Barokah dalam jasmani, lahiriah, dan barokah rohani, meraih surga di akhirat kelak. Kemudian dimensi tanggung jawab. Prasa wa alaik, kalimat alaik seperti telah diungkap dalam bab terdahulu, di dalam bab tahlil sarah, menunjukkan doa untuk keluarga yang menjadi tanggung jawab mempelai. Tanggung jawab mempelai itu ada mertua, ada adik ipar, kakak ipar, tetangga, dan termasuk juga kalau nanti punya anak. Dan itu semuanya didoakan, alaik, masuk. Kalimat alaik itu yang menjadi tanggung jawabmu, siapa saja mencakup. Ini menunjukkan adanya dimensi tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Karena akad telah dilakukan, maka mesti bersiap diri, bertanggung jawab untuk kehidupan selanjutnya. Jadi makanya di ria, bukan ria dalam bahasa Arab, bahasa Sunda, diramekan, sudah di ria. Walimah, yang walaupun kalau di zaman Rasul walimah itu biayanya lebih rendah dari mas kawin, tapi kalau zaman sekarang justru walimah lebih besar dari mas kawin. Saya bukan berbicara salah benar, tapi kenyataan seperti itu. Kalau di zaman Rasul walimah biayanya lebih kecil dari mas kawin, tapi sekarang lebih besar dari mas kawin. Walimahnya sampai ada 1 miliar, walimahnya nyewa gedung, mas kawinnya cuma dengan mushaf Al-Quran dan alat sholat. Paling mushaf Al-Quran dengan alat sholat mah paling mahal 2 jutaan. Walimah miliar, dibalik gitu. Dibalik. Kalau zaman Rasul mah seperti contohnya ya kepada Abdurrahman bin Auf kan. Abdurrahman bin Auf, mas kawinnya dengan mas kawin emas murni sebesar buah korma, nawat min tamarin, sebuah besar korma. Bawating korma nage korba manjul ya, yang produksi Palestina. Ya menjul itu kan segede inung suku, itu gede pisan. Jadi bukan korma ajwa mah kecil. Nah itu, tapi walimahnya apa? Walau bisatin, seekor kambing. Seekor kambing makan lebih murah. Kalau Rasul saja kan mas kawin rata-rata kata Aisyah kan 12,5 ukiah wanash, 12,5 ukiah. Yang kalau diperhitungkan gaya Yusuf Qardawi di gramnya sekitar 212,5 gram. 212,5 gram sekarang emas kemarin mah turun drastis harganya, jadi sekitar 1 juta lebih kan, hampir 2 juta, 400 jutaan. Nah, itu mas kawinnya. Tapi kalau walimahnya walau wisatin. Tapi seperti tadi saya katakan, saya tidak berbicara salah benar, cuman membandingkan aja gitu, membandingkan saja.
Nah ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Makanya dilambangkan oleh mahar, oleh mas kawin di dalam pernikahan itu. Berapa berat tanggung jawabnya. Di istri punya tanggung jawab kepada Allah, juga suami punya tanggung jawab kepada Allah, kepada suaminya, kepada istrinya. Kemudian ada wa jamaah. Kemudian wa bainakum fi khair, ada kerjasama. Dan begitu pula suami istri. Dan dimensi terakhirnya adalah ada al khair. Kemudian takwil bagian C-nya tamat hari ini, nggak apa-apa. Saya juga mau ditunggu aja apakah dilanjutkan bulan depan membahas ini atau materi baru. Yang jelas materinya sudah saya bagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti saya tunggu aja di grup ya sarannya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah jam 5:59 kita dianggap cukup. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.